Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, Anda bertanya Alkitab menjawab. Shalom Pak Eras, Pak saya suka dengan karangan lagu yang Bapak Via Dolorosa yang Bapak tulis, Via Dolorosa yang dulu dinyanyiin sama Fani di acara Paskah kalau nggak salah. Tolong dijadikan album dong Pak. Terima kasih. Oh Pak, saya mau bertanya mengenai kebangkitan. Kalau seseorang meninggal di usia tua, kakek nenek, nanti bagaimana pas kebangkitan? Tubuh apa yang akan dia pakai? Apakah tubuh waktu masih muda atau yang tua atau mungkin tubuh waktu dia hidup baru? Oke deh. Mengenai lagu Via Dolorosa ini ya, mungkin ini lagu untuk perjamuan kudus ya. Perjamuan kudus. Saat ini ku datang Tuhan, itu maksudnya. Ke perjamuan kudusmu. Mungkin lagu itu maksudnya ya. Atau ada lagi di jalan terjal berdebu ya. Tapi baiklah, saya kira sudah ada albumnya ini saya kira ya. Semua lagu-lagu saya biasanya langsung dibuat album, tapi saya tidak tahu pasti. Tapi baiklah, saya periksa dulu nanti ya. Ini NN ya. Lalu soal kebangkitan. Nanti kita bangkit dengan tubuh bagaimana ini? Nah ini juga tidak bisa dijawab nih, karena tidak ada di dalam Alkitab, saudaraku. Tetapi kalau orang tua, saya punya pertimbangan. Kalau kita melihat fakta ya, usia 33 tahun itu usia yang sudah mulai permanen, di mana wajah orang sudah nyaris tidak berubah. Kalau umur 12 tahun kita bertemu, lalu berpisah 15 tahun, mungkin kita nggak kenalin lagi. Umur 8 tahun, pertemuan terakhir dengan orang itu umur 8 tahun si anak. 10 tahun lagi kita sudah nggak mengenali lagi. Tapi kalau sudah usia 33, 35 tahun, wajah itu permanen. Dan Yesus naik ke surga usia 33,5 tahun. Kalau saya ditanya, Pak, nanti kalau orang-orang yang sudah tua, rambut putih, giginya rontok, keriput, wajahnya gimana? Saya suka bercanda, tapi sebenarnya serius. Dia akan kembali ke usia 33,5 tahun. Usia sekitar 33 tahun. Itu usia puncak. Ya, usia matang, wajah matang. Oke. Mudah-mudahan ya, puji Tuhan. Tetapi hal ini tidak prinsip ya, saudara. Tahu tidak menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman. Salam Bapak Erastus, bagaimana caranya kalau menyembah Tuhan bisa hancur hati? Kalau saya menyembah Tuhan tak pernah hancur. Nah ini masalahnya. Masalahnya satu, Anda masih banyak kesenangan pasti. Kalau orang sudah tidak punya kesenangan lagi, kesenangannya hanya Tuhan saja, akan mudah hancur. Yang kedua, jangan menyimpan dosa. Jangan ada kejahatan. Nah ini yang kedua, saya taruh kedua. Kadang-kadang mungkin Anda bukan orang jahat, orang baik, bisa. Tapi tidak hancur hati, karena Anda masih memiliki banyak kesenangan di dunia ini. Kalau kesenangan kita hanya tertaruh pada Tuhan dan hidup kita bersih, nah itu potensi hancur hati mudah. Dan yang ketiga, mengasihi Allah. Ini terkait dengan 1-2 tadi. Orang yang mengasihi Allah itu pasti tidak mencintai dunia. Orang yang mengasihi Allah pasti hidup suci. Dan kalau kita mengasihi Allah, kita baru berdoa 1 kalimat sudah hancur hati, saudara. Saya teruskan. Salam Pak Eras, saya merasa sangat diberkati melalui khotbah Bapak. Saya mau bertanya, saya tahu bahwa jatuh bangun itu memang normal selama proses perubahan kodrat manusia menuju kodrat ilahi.
mantap, semangat melalui proses ini, dan agar bisa berubah secara terus-menerus, secara efektif. Oh, bagaimana terus bisa mantap, semangat melalui proses ini, agar berubah secara efektif. Ya, tetap setia mendengarkan firman Tuhan. Ya, ikuti YouTube khotbah saya, doa pribadi, jangan lupa ada waktu meditasi. Ya, harus dilakukan. Jangan bergaul dengan orang yang tidak takut akan Allah. Jangan menonton, melihat apa yang tidak perlu ditonton atau dilihat. Ya, itu merusak pikiran kita. Oke, Tuhan memberkati. Pak Erastus, saya Vin dari Sentani Jayapura. Saya pernah dengar khotbah Bapak ada kalimat mati sebelum mati. Saya renungkan, kemudian saya perkatakan itu kepada diri saya, hal ini. Hai Vin, kamu harus mati sebelum mati ya. Luar biasa. Dan luar biasa banyak hal dalam diri saya yang saya sebut sampah, yang selama ini saya timbun, diingatkan. Aduh, Bapak, ternyata susah, dan sering saya mau teriak karena untuk mati sebelum mati ternyata susah, sulit. Sakit dan tidak enak. Tapi saya tetap mau berusaha. Karena saya mau keluarga saya ada di LB3, langit baru, bumi baru. Luar biasa pengajaran Bapak. Sering saya bertanya kepada diri saya, mestinya pengajaran ini saya dengar dari dulu. Supaya saya sadar penuh untuk apa saya hidup. Dan bagaimana saya harus hidup. Seandainya saya bisa ketemu dengan Bapak, saya sangat ingin menyampaikan terima kasih saya ke Bapak. Tuhan sayang Bapak dan keluarga. Oh keren, Vin. Jadi kita sama-sama berjuang, Vin. Hai Erastus, ingat kamu sudah mati. Itu memang jadi proses. Dulu kalau kita lihat barang bagus, ingat Eras, kamu sudah mati. Jangan lakukan ini. Kalau kita mau lakukan sesuatu yang salah, Eras, ingat kamu sudah mati. Iya. Memang tidak mudah. Kalau Vin berkata, waduh, kalau bisa ketemu Pak Eras sejak dulu, mungkin dulu, kalau kamu ketemu saya dulu, saya belum seperti hari ini, Vin. Saya hari ini sudah berubah. Syukur bisa ketemu saya. Ya, sekarang saya sudah berubah. Nanti kalau kamu ketemu saya, kamu ke Jakarta, kamu cari saya. Ya, di Arta Gading. Lantai 3 dan lantai 5, Mall Arta Gading. Kalau MAG, Mall Arta Gading di Jakarta, di Kelapa Gading, saya kira semua orang tahu. Ini mallnya besar sekali di samping jalan bypass. Dan kalau dari jalan tol yang dari Priok ke Cawang, itu kelihatan itu mallnya besar, panjang. Nah kami di situ. Kami menempati lantai 3 dan lantai 4. Sekitar 10.000 meter. Ya. Ada sekolah minggu, ada gereja, ada kampus, saudaraku. Ya, dengan luasan 10.000 atau 1 hektar lebih malahan. Saya kira itu cukup. Ya, bagi saudara-saudara yang mau kuliah juga bisa mendaftarkan ke Sekolah Tinggi Teologi Ekumene. Kampus yang sangat baik. Puji Tuhan, Tuhan beri kita tempat yang baik untuk perpustakaan luas, untuk laboratorium bahasa, untuk untuk laboratorium musik. Kami punya orkestra, jadi semua mahasiswa belajar orkestra. Kami punya puluhan biola, trompet, saksofon, dan lain-lain. Ya, bukan mosok saya cerita begini, supaya Bapak Ibu yang ingin anaknya mau kuliah, sekolah di tempat kami, kalau sudah COVID-19 ini kurvanya turun, Anda bisa. Vin, saya tunggu di Jakarta. Ya, thank you. Roma 11 ayat 28 mengenai Injil. Mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Mohon penjelasan, apakah Injil yang dimaksud pemberitaan kedatangan Mesias? Ya. Ditinjau dari nenek moyang bangsa Israel itu kekasih Allah karena keturunan Abraham secara darah dan daging, saudara. Tetapi ditinjau dari Injil oleh karena kita orang percaya yang menggantikan tempat mereka sebagai umat pilihan, mereka musuh Allah. Kenapa? Mereka menolak Injil. Kita menerima Injil.
Itu maksudnya. Keren ya. Ini tadi dari NN ya. Salam Bapak Eras. Aku selalu setia mendengarkan khotbah Bapak sampai aku bisa berubah sekarang ini. Pak, gimana ya cara supaya saya bisa setia dan selalu menyenangkan hati Tuhan? Karena lingkungan saya tidak baik. Terima kasih. Dan saya ingin sekali ikut pelayanan di gereja Bapak. Saya mohon jawabannya. Boleh nggak Pak? Ini dari Hara Sianturi. Baiklah Hara, saya tidak tahu kamu di mana alamatnya. Nanti staf saya akan menghubungi. Dari kemarin saya ada staf yang harus dihubungi. Pasti dihubungi. Hara Sianturi, kalau tertarik kuliah, boleh. Bekasi dengan Kelapa Gading tidak jauh. Kalau tidak macet 30 menit, kalau macet 45 menit sampai 1 jam. Oke? Terima kasih Hara. Supaya bisa menyenangkan Tuhan gimana? Tekun. Gimana tekun? Tergantung kita. Hara mau tekun atau tidak tergantung Hara Sianturi sendiri. Gimana dong Pak? Ya terserah kamu. Makanya penting sekali untuk memiliki rencana hidup. Pagi bangun apa yang kita harus lakukan? Coba direncanakan. Memiliki tujuan hidup. Tujuanmu apa? Langit baru, bumi baru. Hidup hanya untuk mengabdi kepada Tuhan. Tetapkan itu. Dan supaya atmosfer hidupmu baik, jangan bergaul dengan orang yang tidak takut akan Allah. Ikuti Om Eras terus khotbahnya, ya. Ya, ikuti terus khotbahnya Om Eras, nak. Jangan lupa beri waktu untuk meditasi minimal 30 menit setiap hari, oke? Nanti kalau sudah tidak COVID-19, boleh datang ke Arta Gading. Tuhan memberkati. Ini dari salah seorang saudara kita ya, Pak Eras. Hampir 1 tahun saya mengikuti pengajaran Bapak Truth ID. Dan saya merasa terberkati karena inilah pengajaran yang menurut iman saya paling benar. Selebihnya saya selalu meminta bimbingan Roh Kudus untuk bisa terus diubahkan semaksimal mungkin. Tuhan memberkati selalu ya Pak dalam keluarga dan pelayanan. Oke Bapak, keluarga Ishak Wica Mulia Harapan Indah Bekasi. Terima kasih Pak Ishak. Terima kasih. Kita terus ikut Tuhan. Kita nanti kembali ke rumah Bapak, kita ketemu di surga. Saya tidak kenal Bapak secara pribadi, tapi kita akan ketemu di surga. Puji Tuhan. Salam Pak Eras, sewaktu saya baca Alkitab di 2 Tesalonika 2 ayat 3, dengan judul perikop sebelum hari kedatangan Tuhan, ayat tersebut berkata, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yang saya mau tanyakan dan mohon dijelaskan, apa maksud dari kata murtad di situ dan manusia durhaka? Apakah murtad yang dimaksud pindah agama atau orang yang mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus atau orang yang tidak mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus, tidak melakukan kehendak Bapa? Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Semoga Pak Eras terus dalam keadaan sehat dan terus memberitakan Injil yang murni. Amin. Chris dari Tangerang. Chris, yang pertama, murtad artinya menyangkali iman. Jadi bisa pindah agama, bisa tetap Kristen tetapi tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, dalam konteks 2 Tesalonika pasal 2 ini menunjuk kekuatan antikris yang disebut juga manusia durhaka. Akan ada kemurtatan yang besar. Dan ini sudah terjadi. Kalau hari ini saudara bisa melihat ya, kalau saudara hari ini melihat sekitar Timur Tengah, Palestina, Eropa, sebagian, itu Kristen nyaris habis. Itu murtad rata-rata. Bahkan orang Kristennya pun juga tidak melakukan kehendak Allah. Hanya beragama Kristen tapi tidak melakukan kehendak Allah. Itu kemurtatan besar. Jadi sebenarnya proses ini sudah terjadi bukan hanya sekarang. Ratusan tahun yang lalu sudah terjadi. Jadi sebelum hal itu terjadi sudah dinubuatkan dalam 2 Tesalonika. Mengapa? Supaya kita tidak memberi diri disesatkan dengan cara bagaimanapun.
jalan keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Titik. Dan kita harus setia sampai mati untuk ini. Itu maksudnya. Ya. Terima kasih, Grace. Ya. Salam, Pak Eras. Saya mau bertanya hal mencari Tuhan. Dalam 1 bulan ini saya mencoba memiliki jam doa. Kadang tengah malam, kadang subuh. Dan mulai rutin membaca Alkitab 2 pasal sehari. Apakah benar mencari Tuhan seperti ini dan yang harus saya tambahkan lagi? Saya sudah menyinggung lebih baik doa itu pagi hari. Ya, kecuali saudara memang mau jam 1, jam 3. Tapi sebaiknya itu untuk istirahat. Tidurlah lebih sore jam 9, jam 10, paling lambat jam 11, bangunlah jam 4, jam 5 dan berdoa. Itu lebih baik, saudaraku. Nah, itu pasti. Apa yang mau ditambahkan lagi? Selalu mendengarkan khotbah yang baik seperti di YouTube khotbah-khotbah saya. Saudara dengar. Bergaul dengan orang yang takut akan Allah, saudara akan makin berkembang. Begitu ya, puji Tuhan, saudara. Ada sekedar curhat, ya, tidak ada pertanyaan. Ini tidak saya bacakan karena panjang sekali. Saya akan yang begini-begini mestinya nanti akan ditindaklanjuti secara pribadi ya, tidak bisa dibacakan. Sebab panjang sekali nanti akan mengganggu yang lain ya. Tapi tetap akan kami tanggapi, kami follow up ya. Oke. Ini harus di follow up. Oke. Pak Eras, saya ingin bertanya tentang bagaimana sikap kita yang benar dalam menghadapi kenyataan hidup, di mana saya sudah melakukan hal yang terbaik menurut saya, namun tetap dianggap atau dinilai kurang oleh orang lain, baik di pekerjaan maupun di komunitas lainnya. Dari Markus Semarang. Begini bro, kalau orang menilai kita buruk atau mengkritik kita, yang pertama kita periksa diri dulu. Mungkin kritiknya, sarannya, nasihatnya, kecamannya benar. Kita perlu mengubah diri, kita perlu dikritik, kita perlu diperbaiki. Jangan menolak dulu. Yang kedua, kalau ternyata kita tidak merasa salah, kita diam. Jangan membantah. Ketiga, jika perlu kita jelaskan. Jika tidak perlu, tidak perlu. Jika tidak perlu, ya tidak usah dijelaskan. Kita harus berprinsip. Yang penting bagaimana penilaian Allah terhadap kita. Bukan penilaian orang terhadap diri kita. Tapi bagaimana penilaian Allah terhadap diri kita. Dan ini mestinya memicu kita bro. Markus dari Semarang. Bro, ini memicu kita untuk membenahi diri terus-menerus. Sambil menunggu nanti. Ketika gelar perkara di pengadilan Allah. Bagaimana keadaan kita yang sebenarnya. Jadi sebenarnya. Ya, penilaian orang itu bagus untuk kita menilai diri kita sendiri, koreksi diri kita sendiri, dan belajar menerima apa yang dinilai orang tentang kita. Tetapi lebih dari itu, kita membenahi diri di hadapan Allah, supaya nanti kalau gelar perkara di pengadilan Tuhan, baru tahu bagaimana keadaan kita sebenarnya. Ayo berjuang, puji Tuhan. Oke deh. Nah, kembali kepada saudara Markus tadi, jangan menyimpan kemarahan, dendam, ketidaksukaan kepada orang yang mengkritik kita. Jangan. Belajar mengasihi mereka dan bersikap seakan-akan mereka tidak pernah menyalah-nyalahkan kita. Seakan-akan mereka tidak pernah menyakiti kita. Baru itu mantap. Oke. Salam Pak Eras, mohon pencerahan. Dalam Wahyu pasal 6, apakah yang dimaksud kuda hijau kuning itu? Ada hubungannya dengan antikristus yang punya pengaruh luas? Ini pernah ditanyakan, saya udah jawab ini. Benar. Hijau kuning itu bicara mengenai warna dari sebuah gerakan. Dan itu memiliki pengaruh yang luas. Siap? Oke. Salam Om Eras. Om Eras, saya ingin bertanya apakah Tuhan disenangkan apabila saya kalau memberi donasi itu kepada shelter hewan instead of donasi
kemanusiaan. Atau saya berbuat salah karena lebih memprioritaskan menolong hewan daripada manusia. Thank you Om. Tuhan berkati Om Eras dan keluarga. Sebenarnya apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Allah. Istilahnya dalam bahasa Latin coram Deo. Ingat ini, coram Deo. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan hasil optimal pergumulan kita dengan Allah. Ya, hasil pergumulan kita dengan Allah, dengan Tuhan. Jadi kalau hal itu sesuai dengan kehendak Allah, ya lakukan. Ya. Tetapi saya ingatkan bahwa Tuhan mau menyelamatkan manusia bukan hewan. Yang diselamatkan itu manusia bukan hewan. Hewan mau secantik, secerdas, sebaik apapun, saudara, akhirnya juga mati dan finish. Tapi manusia itu kekal. Oke? Puji Tuhan. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya. Saya sudah lama dengerin khotbah Bapak lewat YouTube. Dari sekian banyak yang saya dengar, puji Tuhan akhirnya jadi tahu tentang kebenaran itu, walaupun sedikit-sedikit, Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kalau saya bicara tentang khotbah Bapak di depan orang-orang agak kurang manjur ya, Pak? Kenapa kalau saya bicara tentang khotbah Bapak di depan orang-orang agak kurang manjur ya, Pak? Maksudnya, manjur jamu. Maksudnya, kenapa tidak berdampak, kenapa orang tidak tertarik? Oh, ini saya bisa jawab. Kalau kenapa orang tidak tertarik, jelas. Karena yang saya sampaikan ini memang bertentangan dengan naluriah kemanusiaan. Sebab tekanan saya kan kesucian hidup, langit baru, bumi baru, tanggung jawab, hidup sepenuhnya hanya untuk Allah. Memaksimalkan potensi, jangan hanya mengharapkan mujizat dan doa yang mendatangkan berkat dengan mudah, tapi kerja keras tanggung jawab. Orang tidak suka ini. Orang tidak suka. Ya. Jadi jangan harap orang gampang menerima. Bicara kesucian, mana orang suka. Langit baru, bumi baru. Aduh, orang juga nggak nyambung. Soal tanggung jawab, ya orang lebih suka mujizat dengan mudah. Jadi jangan harap orang senang. Tetapi ini yang benar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bersaksilah lewat perbuatan. Perbuatanmu menakjubkan, ucapanmu ditunggu. Perbuatanmu menakjubkan, ucapanmu ditunggu. Cayo, ya saudara. Salam Pak Eras, 2 tahun belakangan ini saya dan istri selalu dengar khotbah-khotbah Pak Eras melalui YouTube. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan saya selama ini, ya. Pertanyaan saya mengenai perjamuan kudus. Apakah orang Kristen harus mengikuti perjamuan kudus? Karena di gereja kami tidak melakukan perjamuan kudus, di mana di gereja kami diajarkan perjamuan kudus yang sesungguhnya adalah ketika firman Tuhan diberitakan. Bagaimana tanggapan Pak Eras mengenai hal ini? Perjamuan kudus itu kita lakukan untuk mengingat korban Kristus, satu. Yang kedua, untuk mengingatkan kita menjadi satu dengan Tuhan dalam penderitaannya. Jadi perjamuan kudus harus dilakukan. Harus dilakukan. Jadi tidak ada ampun. Tuhan yang memerintahkan. Engkau lakukan ini. Sampai kedatangan Tuhan. Jelas perintah itu. Ya. Karena di gereja kami tidak melakukan perjamuan kudus, di mana gereja kami diajarkan perjamuan kudus yang sesungguhnya adalah firman Tuhan diberitakan. Firman Tuhan diberitakan ya harus. Perjamuan kudus mesti. Oke? Jelas. Terima kasih Pak Eras. Ya. Terus memberitakan Injil yang murni. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Salam. Puji Tuhan. Setelah mendengar khotbah dan seminar dari Bapak, waktu Bapak datang di gereja Betani Tobelo, saya sangat diberkati sehingga sejak waktu itu saya rindu mau hidup sungguh-sungguh meninggalkan percintaan dunia seperti yang Bapak ajarkan. Namun sampai saat ini masih terus berjuang. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara Bapak sehingga Bapak bisa seperti saat ini. Dan judul buku apa dari Bapak yang perlu saya baca? Oke deh. Ini staf saya nanti menghubungi Bapak ini, Bapak Hendrik Benawan ya, nanti dihubungi. Kita kirim buku untuk Pak Hendrik ya. Oke. Begini Pak, kalau Bapak tanya bagaimana Pak Eras seperti ini? Yang pertama nekat. Nekat.
Pokoknya saya mau tinggalkan dunia. Pokoknya saya mau berkemas-kemas pulang ke surga. Itu tekad kita. Nekat. Sementara itu, kita harus mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Bapak. Tuhan, lebih dari mengasihi apapun dan siapapun. Aku memutuskan mencintai Engkau. Dan aku memutuskan meninggalkan percintaan dunia. Walaupun itu menarik. Kukianati hasratku. Kukianati seleraku. Kukianati diriku sendiri. Aku masih menyukai dunia, menyenangi dunia. Tapi aku matikan. Aku memilih Tuhan dan pulang ke surga. Itu harus jadi tekad. Aku mengasihi Engkau Tuhan lebih daripada mengasihi apapun dan siapapun. Itu tekad. Ini akan membuat saudara-saudara sekalian akan diproses. Ya. Kepada Bapak Hendrik Benawan, Tuhan akan proses Bapak nanti melalui segala peristiwa hidup. Dan saya sudah mengalami itu. Waduh, sakit sekali. Tapi untuk mematangkan ini, karena kita berkata, aku mengasihi Engkau Allah. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Kita diproses. Puji Tuhan. Salam Pak Eras. Pak Eras pernah bilang bahwa Allah Bapa sama dengan Allah beragama yang lain. Tapi Pak, bukankah kitab mereka ajarkan dan silsilahnya sangat berbeda dengan Alkitab? Beberapa contohnya adalah ajaran poligami, ajarannya tidak percaya Yesus itu Tuhan. Tidak percaya Yesus disalib. Dan di kitab Wahyu ada tertulis kuda hijau yang artinya antikris yang pernah Pak Eras sampaikan. Mohon penjelasannya Pak. Apakah Allah orang Kristen sama dengan Allah agama lain? Maksudnya sama. Saya tidak katakan itu beda atau tidak saya katakan sama. Maksudnya sama. Misalnya Semarang. Maksudnya itu Semarang. Tapi satu jalannya tidak sampai Semarang, tapi sampai ke Nusa Kambangan. Yang satu sampai Semarang. Itu beda, Pak. Kan banyak jalan menuju Roma, Pak. Iya, banyak jalan menuju Roma. Sama dengan banyak jalan menuju Senen. Mau lewat Cempaka Putih, mau lewat Kuitang, mau lewat Salemba, bisa. Mau lewat Gambir, bisa. Tapi untuk surga itu hanya satu jalan. Dan kita percaya Yesus Kristus satu-satunya jalan itu. Jadi Allahnya sama, Pak. Maksudnya sama. Tapi jalannya beda. Dan pengenalannya akan Allah juga beda. Sama-sama mau ke Semarang. Tapi ada satu yang kenal Semarang karena orang Semarang memberitahu. Ada satu tidak pernah sampai ke Semarang karena yang dijelaskan bukan Semarang, Nusa Kambangan. Jadi tidak ketemu. Jadi mana Pak yang Nusa Kambangan, mana yang Semarang? Ya, saudara menilai sendiri deh ya. Oke. Menarik ya Pak ya. Ini dari Pak Wirya, Jemaat GSKI. Puji Tuhan Pak. Jadi tentu nanti normanya juga beda Pak. Soal poligami lah, soal apalah pasti beda ya. Tapi begini saudara, perbedaan itu hendaknya tidak membuat kita menjadi konflik dengan orang. Saya minta kita semua itu harus besar jiwa ya. Jadi kita beda pendapat, beda konsep, ya sah-sah saja orang beda konsep, saudara. Jadi jangan karena beda konsep kita benturan, enggak boleh, ya, enggak boleh. Kita harus jadi manusia yang beradab, jadi manusia yang santun, memberi orang lain ruangan untuk mempercaya yang diyakini. Begitu, saudara. Kalau saya bicara kepada saudara sebagai seorang yang sesama iman seperti ini. Tapi saya tidak bermaksud mau mengatakan orang lain itu begini begitu. Aku tidak berat. Aku harus berkata ini yang benar. Bahkan tadi saya katakan yang benar ini mana Pak, yang Nusa Kambangan atau Semarang? Ya, saudara memilih sendiri. Menurut kita ya Semarang itu ya kita harus ke Semarang melalui orang yang datang dari Semarang. Jangan orang yang datang dari Nusa Kambangan, bisa nggak ketemu. Nah itu kan kepercayaan masing-masing beda. Oke saudara, saya senang bisa menyampaikan ini ya. Tuhan berkati.